Sebelum saya menjelaskan tentang apa itu doping darah, saya akan menjelaskan tentang apa itu doping terlebih dahulu. Doping berasal dari kata dope, yaitu campuran candu dengan narkotika yang pada awalnya digunakan untuk pacuan kuda di Inggris. Dalam olahraga, doping merujuk pada penggunaan obat peningkat performa oleh para atlet agar dapat meningkatkan performa atlet tersebut. Akibatnya, doping dilarang oleh banyak organisasi olahraga. Penggunaan doping awalnya hanya untuk pengobatan dalam dunia kedokteran. Hal ini pun harus dengan pengawasan ketat dari dokter dan tidak semua diberikan kebijakan untuk melakukan hal tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Bab 1, Ketentuan Umum, Pasal 1 Ayat 22, doping adalah penggunaan zat atau metode terlarang untuk meningkatkan prestasi olahraga. Menurut International Congress of Sports Science, Olimpiade tahun 1964, doping adalah pemberian atau penggunaan oleh peserta lomba berupa bahan yang asing bagi organisme melalui jalan apa saja atau bahan fisiologis dalam jumlah yang abnormal atau diberikan melalui jalan yang abnormal dengan tujuan meningkatkan prestasi. Menurut IOC, International Olympic Committee, pada tahun 1990, doping adalah upaya meningkatkan prestasi dengan menggunakan zat atau metode yang dilarang dalam olahraga dan tidak terkait dengan indikasi medis. Alasannya, terutama mengacu pada ancaman kesehatan atas obat peningkat performa, kesamaan kesempatan bagi semua atlet dan efek olahraga bersih atau bebas doping yang patut dicontoh dalam kehidupan umum. Selain obat, bentuk lain dari doping ialah doping darah, baik melalui transfusi darah maupun penggunaan hormon erythropoietin atau steroid anabolik tetrahydrogestrionone. Doping telah dikenal dan digunakan sejak lama. Misalnya, pada masyarakat Indian, memakan tumbuhan tertentu untuk meningkatkan kekuatan dan menambah keberanian saat berburu. Perkembangan selanjutnya, doping banyak digunakan oleh atlet balap sepeda. Sejarah abad modern mencatat penggunaan doping sebagai berikut. Pada tahun 1865, doping digunakan perenang dalam lomba di saluran air Amsterdam. Pada tahun 1886, seorang pembalap sepeda Prancis yang mengikuti lomba balap 600 km meninggal setelah menggunakan trimethyle. Lalu, pada tahun 1910, pemberian para doping pada lawan bertanding agar prestasi lawan menurun. Lalu, pada tahun 1960, pembalap sepeda meninggal karena terlalu banyak mengkonsumsi amfetamin. Pada tahun 1967, ditemukan kematian pembalap sepeda, pemain sepak bola, dan petinju karena pemakaian whey amin. Dan pada tahun 1980, Ben Johnson, pelari cepat 100 meter, dicopot gelarnya karena ketahuan menggunakan anabolik steroid pada Olimpiade Seoul. Ada berbagai alasan penggunaan doping, yaitu ada aspek psikososial, yaitu setiap individu potensi melakukan pelanggaran. Lalu ada kepribadian, atau setiap individu memiliki konsep atau harga diri rendah dalam menghadapi situasi kompetitif, mencari keuntungan pribadi. Lalu yaitu lingkungan sosial individu, seperti nilai sosial kemenangan, lingkungan masyarakat, lingkungan pemain. Lalu ada kurangnya informasi tentang bahaya doping, ketatnya persaingan, komersialisasi, propaganda, dan frustasi.
Ada dua alasan pelanggaran doping, yaitu alasan etis dan alasan medis. Untuk alasan etis, yaitu penggunaan doping melanggar norma fair play dan sportivitas yang merupakan jiwa olahraga. Lalu ada alasan medis, yaitu membahayakan keselamatan pemakainya. Atlet akan mengalami kebiasaan, kecanduan, ketergantungan obat. Zat doping dikelompokkan ke dalam 7 golongan, yaitu yang pertama stimulan seperti amfetamin, kafein, kokain, apedrin, dan lain-lain. Lalu yang kedua, narkotik analgesik seperti metadon, morfin, oksikodon, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, anabolik androgenik seperti testosteron, balasteron, dan lain-lain. Yang keempat ada anabolik non-steroid seperti klenbuterol, zeranol, dan lain-lain. Yang kelima, penghalang beta seperti asebutonol, atenol, sotalol, dan lain-lain. Yang keenam ada diuretika seperti acetazolamid, amyloid, kloromgirodin, dan lain-lain. Yang ketujuh ada peptida hormon seperti growth hormone, adrenokortiko hormon, dan lain-lain. Doping darah adalah sebuah proses di mana seorang atlet meningkatkan volume darahnya dan penyediaan eritrosit. Hal ini biasanya dilakukan melalui 4 tahapan. Pertama, atlet diberikan program latihan yang berat selama kira-kira 6 minggu. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan jumlah sel darah merah atlet dan sebagai konsekuensi dari latihan berat yang dilakukannya. Darah harus mengangkut oksigen dalam jumlah yang besar. Kedua, atlet memompa darah dalam takaran kecil dan kemudian membekukannya. Yang ketiga, atlet mulai melakukan latihan kembali dengan waktu yang cukup untuk mengganti darah yang hilang sehingga sel darah merah kembali kepada keadaan yang dicapai pada tahap pertama. Akhirnya, atlet kembali memenuhi kebutuhan darah seperti tahap kedua. Hal ini menyebabkan volume darah dan eritrosit dalam tubuh atlet berada dalam keadaan yang tidak memungkinkan sebagaimana dalam keadaan normal. Keadaan ini menyebabkan terjadi pembekuan darah yang mengakibatkan proses pengangkutan oksigen oleh darah semakin meningkat. Dengan demikian, berpengaruh terhadap penampilan fisik. Jika peningkatan hemoglobin yang mengangkut darah lebih besar daripada pembekuan atau kekentalan darah, maka doping darah tentu sangat berperan dalam meningkatkan penampilan atlet dalam pertandingan. Meskipun demikian, beberapa hal telah diungkapkan mengenai kelayakan doping darah. Bahkan, doping darah memberikan keuntungan yang tidak wajar bagi atlet, karena atlet mendapatkan tingkat penampilan yang diperoleh secara tidak wajar atau alamiah. Tidak jelas apakah doping darah pada kenyataannya dapat meningkatkan performa atau tidak. Hal pertama, mungkin doping darah memiliki lebih banyak kesamaan dengan peningkatan kinerja. Pengaruh doping darah tidak ditunjukkan untuk efek jangka panjang pada latihan olahraga. Memang tambahan darah dalam waktu singkat akan dikeluarkan dari tubuh tanpa perubahan apapun. Doping darah baik digunakan untuk meredakan rasa sakit, menghilangkan inhibitor yang mengakibatkan kinerja tidak wajar. Jika dalam kondisi normal, jika mendapatkan doping darah, maka doping darah dapat meredakan sakit, menghilangkan apa yang umumnya dianggap sebagai penghambat kinerja. Masalah akan menjadi lebih buruk jika doping darah diperolehkan,
Konsekuensinya, yang tidak menguntungkan bisa memungkinkan darah buatan yang tampaknya akan menyusul. Artinya, jika dibolehkan untuk meningkatkan kinerja seseorang melalui kemampuan pengangkutan oksigen dari darah, maka mungkin penggunaan fluosol DA juga akan terbukti diterima. Namun, penggunaan pengganti darah tampaknya tidak dapat diterima. Doping darah seperti meningkatkan kinerja pelengkap fluosol DA tentu harus ditolak karena pengganti darah akan menghalangi penilaian kualitatif kemampuan kinerja atlet. Tetapi jika pengganti darah akan ditolak, maka dikemukakan bahwa doping darah pun harus sama ditolak juga. Pertentangan pendapat terjadi mengenai penggunaan zat terlarang. Bagaimanapun, penggunaan zat terlarang tidak dapat dibenarkan. Namun, hal itu belum memastikan tentang boleh tidaknya penggunaan suplemen atau zat dalam tubuh, seperti penggantian darah dengan fluosol DA dalam pertandingan olahraga, dikarenakan hal tersebut dapat meningkatkan penampilan. Tetapi jika penggantian darah dengan fluosol DA akan meningkatkan kinerja, begitu juga akan menjadi suplemen darah dengan fluosol DA. Namun, dalam kasus suplementasi, penggunaan fluosol DA bisa dipastikan lebih manjur daripada doping darah. Kedua, mengurangi kegagalan mengingat doping darah dapat meningkatkan penampilan melalui penggunaan alat-alat secara alamiah yang betul-betul asli dan tidak beresiko bagi tubuh, dan pengenalan fluosol DA ini adalah asli. Tampaknya dua pernyataan dapat dibuat mengenai pertahanan terakhir doping darah. Pertama, agak belum jelas apakah doping darah diperoleh karena kealamiahannya atau mengubah kondisi menjadi alami. Yang keduanya cukup dapat diterima. Banyak barang buatan ditemukan yang bisa dimanfaatkan dalam pertandingan olahraga. Contohnya, sepatu lari, trek buatan, dan lain-lain. Konsekuensi jika penggunaan fluosol DA pada faktanya kelihatan tidak menguntungkan dalam pertandingan olahraga. Ini harus dijadikan alasan selain dari bahan buatan dibandingkan dengan yang aslinya. Hal itu akan terlihat bahwa alasan fluosol DA mungkin menemukan hal yang tidak masuk akal, yaitu meningkatkan penampilan tanpa melakukan pendekatan terhadap aspek-aspek yang akan mempengaruhi kualitas penampilan. Tetapi sekarang kita telah kembali pada lingkaran penuh dengan argumen yang awalnya digunakan untuk membantah kebijakan doping darah, yaitu bahwa fluosol DA lebih efektif kinerjanya dibandingkan doping darah, dan jika doping darah diperoleh, kenapa tidak dengan fluosol DA? Sebagai konsekuensinya akan terlihat bahwa yang alami bukan hanya tidak diperlukan dalam kegiatan pertandingan olahraga, tetapi juga cukup diterima di tengah-tengah isu doping darah. Berdasarkan efek yang ditimbulkan akibat penggunaan doping, termasuk doping darah, maka lembaga keolahragaan yang berwenang melanggar penggunaan obat-obatan atau zat yang termasuk ke dalam kategori atau jenis doping. Hal ini didasarkan penggunaan doping dapat menyebabkan efek negatif terhadap pengguna atau atlet secara langsung. Apapun juga penggunaan doping ditentang, meskipun darah alami pada badan didapat melalui doping darah atau bukan. Satu hal yang dipertimbangkan seperti kondisi trombositopenia atau pengurangan dalam platelet dalam peredaran darah, agar dapat dipahami bahwa hal ini bukan satu-satunya
gambaran yang ada secara alamiah bagi siapapun.